Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya ya terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur SNBP ya, karena memang ini sudah mulai selesai, eligible di setiap sekolah sudah mulai selesai. Kemarin kami juga sudah upload jalur ketua OSIS ya. Bagi teman-teman yang belum menonton silahkan tonton dulu videonya terkait 5 PTN yang menggunakan masuknya bisa melalui jalur ketua OSIS. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sebuah obrolan atau penjelasan dari Rektor UNER terkait SNBP di UNER ya, fokusnya di UNER. Itu seperti apa sih mekanismenya? Nah, bagi teman-teman yang mau masuk UNER, maka tonton dulu video ini. Rasanya wajib bagi teman-teman untuk tahu terkait gimana sih seleksi di UNER untuk SNBP. Ini sudah dijelaskan, diterangkan oleh Prof. Nasih secara detail terkait seleksi masuk PTN di Universitas Airlangga di jalur SNBP. Untuk lebih jelasnya ayo kita simak bersama-sama pernyataan dari Prof. Nasih terkait SNBP yang ada di UNER. Baik, jadi yang pertama tadi Mas Haikal. Mas Haikal, Prof. Haikal. Jadi gini, saya ingin gambarkan aja dulu ya, jadi biar kawan-kawan juga jelas bagaimana UNER kalau kita berbicara tentang UNER dalam proses seleksinya. Proses seleksi yang pertama itu adalah kami mengurutkan sekolah, ya. Kami mengurutkan sekolah berdasarkan indeks sekolah yang kami punya, gitu kan. Jadi kami sudah punya indeks sekolah. Salah satu dasar utamanya memang adalah rata-rata nilai UTBK, gitu kan. Di beberapa tahun yang lalu, bukan hanya setahun ya. Jadi bukan hanya tahun yang lalu, tapi di beberapa tahun yang lalu. Itu salah satu faktornya. Dan bahkan mungkin menjadi faktor utama lah gitu, untuk bisa mengurutkan sebenarnya indeks sekolah di yang masuk UNER itu seperti apa. Sehingga kami nanti akan punya urutan. Sekolah A, B, C, D, E, F, G itu kami punya semua, gitu kan. Urutan-urutan dari yang ada. Nah, setelah urutan dari sekolah ini rampung, kami kemudian mengurutkan pada masing-masing program studi pilihan, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk SNBP ini, menurut Prof. Nasih yang ada di UNER, mungkin hampir semua PTN gitu ya, akan mengurutkan sesuai dengan indeks prestasi sekolah yang ada di Indonesia yang daftar di UNER. Jadi misalkan ada sekolah A, B, C, D, E, maka dilihat dulu indeks prestasi tertingginya itu akan diurutkan. Sekolah mana yang punya indeks prestasi sekolah tertinggi. Nah, indeks prestasi sekolah ini yang dominan dilihat adalah hasil UTBK, nilai rata-rata hasil UTBK sesekolah. Jadi semakin bagus nilai UTBK di satu sekolah, maka indeks prestasi sekolah itu semakin bagus untuk masuk di PTN, terutama di UNER. Semakin banyak yang masuk di PTN, otomatis kan nilai UTBK-nya semakin tinggi di sekolah itu. Nah, makanya yang pertama untuk SNBP ini kriterianya adalah sekolah, bukan nilai sekolah. Sekolahnya itu punya indeks prestasi berapa? 0,5 atau misalkan 0,8 atau misalkan 0,7, maka itu akan diurutkan sesuai dengan indeks prestasi sekolah masing-masing. Itu yang pertama untuk penilaian SNBP. Oke, kita lanjut. Kemudian proses seleksinya adalah kami tentu mengambil mereka-mereka yang berada pada posisi nilai tertinggi pada sekolah tertinggi terlebih dahulu. Nah, sudah jelas ya di sini yang diambil itu adalah siswa yang memiliki peringkat tertinggi di sekolah yang indeks prestasinya tertinggi. Gitu kan? Jadi pada posisi sekolah tertinggi itu akan kami ambil. Misalnya yang ranking 1 ada enggak? Ranking 1 di sekolah tertinggi, oh ada, berarti kita ambil. Nomor 2 ada enggak? Dan seterusnya kita ambil.
Kemudian kalau masih belum cukup, kita akan ngelirik ke ranking kedua. Kita mulai dari sekolah yang paling tinggi indeks sekolahnya terlebih dahulu. Kemudian kita terus urutan ketiga dan seterusnya. Kalau ternyata di urutan ketiga juga masih belum habis, gitu kan? Di ranking ketiga juga belum habis, kita akan masuk lagi ke ranking keempat. Akan masuk lagi ke ranking kelima sampai dengan daya tampung itu terpenuhi dari sekolah-sekolah yang memang dalam tanda kutip barangkali eligible di dalamnya. Gini, kata Prof. Nasi ini kalau tidak salah nanti teman-teman juga bisa komen ya. Menurut pemahaman saya, ada setelah indeks prestasi sekolah diurutkan, maka penyeleksiannya akan mengambil terbaik dari sekolah yang terbaik. Itu sudah pasti. Jadi misalkan pertama ngambil peringkat 1, ada nggak peringkat 1 yang daftar, contoh 1 farmasi aja deh. Ada nggak peringkat 1 yang daftar di farmasi, ya? Kalau ada, otomatis dia akan diambil, masuk. Kenapa? Karena dia nomor 1, peringkat nomor 1 di sekolah yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian pastinya rektor UNER ya, ini kan bahasanya UNER sudah tahu dari sekolah mana saja yang akan diambil, karena memang mohon maaf SNBP ini sudah terkafling oleh sekolah-sekolah yang punya indeks prestasi yang bagus. Jadi UNER mungkin mematok dari sekolah ini, sekolah ini akan punya misalkan 10 sekolah unggulan. Misalkan ya contohnya 10 sekolah unggulan, maka akan mengambil peringkat 1 dari setiap sekolah ini. Ada nggak yang daftar farmasi? Kalau misalkan tidak ada, akan ngambil peringkat kedua. Peringkat kedua ada nggak yang daftar farmasi? Oh ada, diambil. Kalau misalkan kotanya masih belum terpenuhi, akan ngambil di peringkat ketiga. Ada nggak peringkat ketiga yang ngambil farmasi di UNER? Oh ada, sampai kotanya full. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah makanya teman-teman yang satu sekolah masuk eligible, jangan sampai bertabrakan dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya sudah ngambil farmasi UNER yang nilaimu di atasnya, yang nilainya di atas kamu, maka jangan ikut-ikutan UNER juga otomatis, karena sudah tereliminasi dari rankingnya yang lebih atasnya, seperti itu. Sehingga lagi-lagi kita belum bisa memastikan bahwa seseorang yang ranking misalnya, mohon maaf Mas Haikal kan nggak tahu nanti posisinya ranking berapa sebenarnya di sekolah itu, gitu kan? Di sekolah itu karena biasanya khawatirnya case untuk SMA 19 ini yang ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 itu ngambil kedokteran semuanya. Tinggal yang di ranking 11 ngambil farmasi. Misalnya gitu kan. Sementara di UNER ini yang masuk farmasi itu setelah kita urutkan tadi adalah dari ranking 5 saja udah terpenuhi gitu kan daya tampungnya. Berarti kita nggak akan jalan, kita nggak akan ngelirik yang ranking 9, 10, 11. Nah, jadi sudah jelas ya. Kalau misalkan peringkat 11 nih ya, peringkat 11 daftar UNER, tapi daya tampungnya sudah terpenuhi oleh siswa yang peringkat 5 saja sudah terpenuhi, maka otomatis ya sudah, ngapain ngelirik peringkat yang ke-11, jadi nggak mungkin keterima. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, apalagi 11 gitu kan, ranking 10 saja kita nggak lihat, karena apa? Karena daya tampung farmasi itu sudah dipenuhi dari mereka yang ranking 1, 2, 3, 4, 5 saja. Di masing-masing sekolah, di masing-masing sekolah. Nah ini mekanismenya, sehingga ketika ada tadi pertanyaan kedua di kedokteran pun ya sudah. Kalau nanti ternyata ranking pertama masih belum bisa nututi untuk masuk, ya kita akan putar ranking kedua. Kalau ranking kedua ternyata masih belum penuh juga daya tampungnya, kita akan putar lagi di ranking ketiga. Ya benar sekali. Jadi kalau misalkan peringkat 1 sudah memenuhi kotanya, ya sudah peringkat 2 nggak bakalan diambil dari setiap masing-masing sekolah yang dilihat indeks prestasinya bagus. Apalagi peringkat 10. Nah, jadi memang kotanya SNBP itu memang kecil gitu ya. Ya, ranking ketiga. Dan mekanismenya memang kita akan ada sedikit batasan. Misalnya gitu ya, untuk farmasi
kita akan lihat di 100 sekolah terbaik yang ranking 1 dulu. Nah, ini lebih spesifik ya. Untuk farmasi akan dilihat 100 terbaik di sekolah ya. Jadi masuk nggak sekolah kita nih di 100 sekolah terbaik versinya UNER. Nah, maka yang diambil ya udah peringkat 1 di setiap sekolah terbaik itu untuk farmasi. Jadi kurang lebih seperti itu, akan diseleksi siapa yang terbaik. Nah, kemudian yang ranking 2 kita akan ambil dari 75 sekolah terbaik. Yang ranking 3 akan kita ambil dari misalnya 50 sekolah terbaik. Yang ranking 4 kita akan ambil dari 25 sekolah terbaik. Itu aja, sehingga nanti urutan-urutannya pasti akan begitu. Sehingga tentu saja case Mas Haikal akan bisa berharap cukup banyak sepanjang tadi yang ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya tadi nggak milih farmasi gitu kan. Milihnya di tempat yang lain. Nah, begitu kami sudah memenuhinya dengan ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya mohon maaf gitu kan. Sementara posisi SMA 19 kita nggak tahu di urutan ke berapa dalam daftar indeks sekolah itu. Ya, jadi itu pertimbangan utamanya sehingga kan tetap ada. Cuma saya nggak tahu Mas Haikal ranking berapa di sekolah atau nilai rata-ratanya kalau di rata-rata dan seterusnya itu berapa, dan itu penting. Kemudian yang berikutnya alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ya untuk proses seleksi SNBP. Itu yang pertama, indeks prestasi sekolah itu yang menentukan ya. Makanya sekolah juga punya peran penting sebenarnya untuk menaikkan nilai SNBT-nya. Karena semakin bagus nilai SNBT, semakin rata-ratanya semakin bagus atau semakin banyak siswa yang diterima di jalur SNBT, maka peluang SNBP akan semakin bagus untuk adik-adik kelasnya. Itu yang pertama. Jadi dilihat indeks prestasi sekolah itu ada di urutan berapa. Itu yang pertama. Makanya Prof Nasir itu tadi bilang kalau farmasi, tapi nggak tahu kalau kedokteran ya. Kalau mungkin kurang lebih seperti itu mekanismenya. Farmasi yang diberikan contoh, maka peringkat 1-nya itu akan diambil dari 100 sekolah terbaik. Itu akan diambil. Ya. Peringkat 1, jadi 100 orang itu akan diseleksi. Ya, untuk menempati farmasi UNER. Kemudian peringkat 2-nya akan diseleksi 75 sekolah terbaik. Pasti ya, di antara 100 orang ini nggak mungkin diambil semua, diambil yang terbaik dari sekolah yang terbaik. Terus kalau kotanya masih belum memenuhi juga, maka akan diambil 3 besar terbaik. Jadi memang selektif banget untuk SNBP ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting untuk SNBP ini seperti yang disampaikan Prof Nasir tadi, kalau misalkan peringkat 1, 2, 3, 4, 5 daftar di kedokteran, yang peringkat 6 daftar di farmasi ya, maka bisa jadi yang peringkat 6 ini juga diterima. Kenapa? Karena memang tidak ada di sekolah itu yang daftar farmasi. Tapi kalau kuotanya masih ada, karena ada peringkat 1 dari sekolah lain sampai peringkat 5. Kalau misalkan sampai peringkat 5 aja kuotanya sudah terpenuhi, maka yang peringkat 11 ini walaupun di sekolah itu tidak ada yang daftar farmasi, ya nggak bakalan diterima juga. Kenapa? Karena sampai peringkat 5 aja dari sekolah yang terbaik ini sudah terpenuhi. Jadi seperti itu teman-teman untuk seleksi masuk di SNBP menurut Prof Nasih. Mungkin itu saja informasi singkat dari saya. Barangkali menjadi informasi penting juga bagi teman-teman yang saat ini berjuang untuk SNBP 2024. Silakan cari strategi terbaik. Kalau misalkan nilainya jauh di bawah, cari kampus yang memang kakak kelas kalian banyak di situ, gitu loh. Karena itu berpengaruh juga untuk kelulusan kalian. Mungkin itu saja untuk dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.